Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mayang Usman dengan nomor stambuk 1502020019, kelas C7, materi mata kuliah farmakoterapi infeksi dengan materi virus influenza. Di sini saya akan menjelaskan tentang virus influenza sendiri, pencegahannya, kemudian pengobatannya, dan juga obat antivirus yang digunakan pada virus influenza ini sendiri. Adapun dapat kita ketahui, virus influenza sendiri itu didefinisikan infeksi virus akut yang umumnya menyerang saluran pernapasan. Influenza ini sendiri terjadi secara musiman setiap tahunnya, yaitu selama musim dingin di wilayah beriklim sedang di belahan bumi utara dan selatan. Adapun virus influenza sendiri tersebut juga adalah penyakit infeksi yang dapat menyerang burung dan mamalia yang disebabkan oleh virus RNA, famili Orthomyxoridae. Kemudian influenza atau flu menurut istilah atau orang awam adalah gejala demam, batuk, dan pilek yang dikenal sebagai common cold yang disebabkan oleh rhinovirus atau coronavirus yang paling sering terjadi. Sifat virus influenza sendiri itu mempunyai sifat yang dapat bertahan hidup di air sampai 4 hari pada suhu 22 derajat Celcius dan lebih dari 30 hari pada suhu 0 derajat Celcius. Etiologi virus influenza sendiri itu ada penyebab dari timbulnya influenza adalah Haemophilus influenza dari tipe A, B, dan C. Adapun tipe A sendiri yaitu patogen manusia yang paling virulen dan menimbulkan penyakit yang paling berat. Sedangkan pada virus influenza tipe B itu ini dapat menyerang manusia namun lebih jarang dibanding dengan tipe A. Hewan yang dapat terinfeksi adalah itu ada anjing laut dan musang. Kemudian itu mutasi virus ini lebih lambat 2 sampai 3 kali virus tipe A. Kemudian yaitu tipe virus C atau virus influenza C. Itu virus ini dapat menginfeksi manusia. Kemudian ada anjing dan juga babi. Influenza C lebih jarang terjadi dan kadang menimbulkan penyakit ringan pada anak-anak. Kemudian virus yang ditularkan melalui air liur terinfeksi yang keluar pada saat penderita batuk atau bersin. Itu kontak langsung dengan sekresi itu ada ludah, air liur, dan juga ingus. Tanda dan gejala pada pada orang yang terkena virus influenza sendiri itu nyeri kepala, nyeri otot, demam dan menggigil. Kemudian gejalanya itu 24 sampai 48 jam itu setelah terinfeksi itu dia bisa timbul. Kemudian ada sakit kepala, anoreksia, sakit dan nyeri di tubuh, kemudian lemah dan lesu atau malaise dan lassitude. Komplikasi sendiri pada virus influenza itu ada pneumonia virus, kemudian pneumonia bakteri sekunder, eksasebasi penyakit jantung dan paru-paru, kemudian miositis, rhabdomyolysis, kemudian perikarditis. Ini adapun bisa kita lihat di gambar, ada tanda-tanda dan juga pencegahan virus influenza sendiri. Ketika kita terkena virus influenza sendiri itu kita dapat mengetahui tanda-tanda yang terjadi pada tubuh kita, pada diri kita. Ada yang pertama ada batuk, kemudian ada demam panas, kemudian sakit kepala, muntah, selesma, itu bersin yang berlebihan. Kemudian ada cirit-birit atau perut itu terasa sakit. Kemudian ada letih dan lesuh. Adapun langkah pencegahan yang dapat kita lakukan agar virus influenza sendiri tidak
terkena lagi ke depannya, itu kita dapat vaksinasi virus influenza sendiri, vaksin influenza di klinik ataupun di rumah sakit. Kemudian kita menggunakan alat pelindung diri seperti masker, itu sering menutup mulut dan juga hidung. Kemudian kerap mencuci tangan, selalu menjaga kebersihan diri dengan cara mencuci tangan sebelum makan dan juga ketika keluar beraktivitas, selalu mementingkan kesehatan diri. Itu pengobatan yang dapat dilakukan itu beristirahat 2-3 hari, mengurangi kegiatan fisik yang berlebihan, meningkatkan makanan yang bergizi dengan kalori yang tinggi, protein yang tinggi, dan juga dapat menambah penahanan daya tahan tubuh dengan mengonsumsi buah-buahan yang segar yang mengandung vitamin-vitamin yang banyak. Kemudian minum air yang cukup, teh, sari buah yang dapat mengurangi kering di tenggorokan, kemudian mengencangkan dahak dan juga dapat menurunkan demam. Sering-sering berkumur dengan air garam agar rasa nyeri di tenggorokan itu agak sedikit berkurang. Adapun obat yang digunakan pada virus influenza ini sendiri, karena ini virus influenza ini disebabkan oleh virus, jadi obat yang dapat digunakan yaitu antivirus. Antivirus yang dapat digunakan itu ada dua, ada inhibitor neuraminidase dan juga inhibitor protein M2. Adapun inhibitor neuraminidase itu antivirus yang bekerja menghambat enzim neuraminidase dan mencegah penyebaran virus di tubuh, virus tipe A dan juga virus tipe B. Sedangkan inhibitor protein M2 itu antivirus yang bekerja memblokade protein M2 dan mencegah virus menginfeksi sel. Itu contohnya itu virus influenza tipe A dan C. Adapun obat-obat yang digunakan antivirus itu sendiri, pada inhibitor M2 sendiri itu terdapat obat amantadin dan juga rimantidin. Amantadin dan rimantidin itu indikasinya itu pencegahan dan terapi awalnya influenza A, itu diindikasikan untuk terapi penyakit Parkinson. Kemudian untuk dosisnya itu tersedia dalam bentuk tablet dan sirup untuk penggunaan oral. Efek samping pada amantadin dan rimantadin ini sendiri itu gangguan gastrointestinal ringan yang tergantung dosisnya. Efek sampingnya seperti kegelisahan, kesulitan berkonsentrasi, insomnia, dan juga kehilangan nafsu makan. Untuk pada inhibitor neuraminidase sendiri, neuraminidase itu obat yang digunakan itu oseltamivir dan juga sanamivir. Indikasinya sendiri itu terapi dan pencegahan infeksi virus influenza A dan virus influenza B. Dosis yang digunakan untuk sanamivir sendiri itu diberikan per inhalasi dengan dosis 20 mg per hari, 2 kali 5 mg setiap 12 jam selama 5 hari. Untuk oseltamivir sendiri itu diberikan per oral dengan dosis 150 mg per hari, 2 kali 70 mg kapsul setiap 12 jam selama 15 hari. Adapun efek sampingnya untuk sanamivir sendiri itu gejalanya saluran pernapasan atas dan gejala saluran cerna. Sedangkan untuk oseltamivir sendiri itu dia mual, muntah, dan juga nyeri pada perut atau abdomen. Oke, baiklah, itulah sedikit penjelasan atau pemahaman saya terkait dengan virus influenza itu sendiri. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Semoga ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.